Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari input dan output serial, yang mana sekarang itu bagian keduanya lanjutan dari materi ke-10. Dan mungkin sebelum melakukan penjelasan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zidan Yasinkov dengan NPM 41187003230018 dari program studi Teknik Elektro angkatan 23. Di sini tuh pada bagian kedua materi ini pembahasannya difokuskan pada penggunaan komunikasi serial lanjutan pada microcontroller PIC, khususnya melalui antarmuka USART atau USART kalau dibaca ya, lalu ada SPI atau SPI, lalu ada I2C. Jadi materi ini tuh bertujuan agar dapat memahami konsep kerja masing-masing protokol serta pengaplikasiannya dalam sistem microcontroller. Baik, kita masuk saja ke slide pertama, yaitu pengenalan bus I2C. I2C atau Integrated Circuit merupakan protokol komunikasi serial sinkron yang menggunakan dua jalur utama, yaitu SDA sebagai jalur data dan SCL sebagai jalur clock. Protokol ini memungkinkan beberapa perangkat terhubung dalam satu jalur komunikasi dengan sistem alamat. I2C banyak digunakan untuk komunikasi antara microcontroller dengan sensor, EEPROM, dan juga modul peripheral lainnya. Kita lanjut ke slide kedua, konsep dan cara kerja komunikasi I2C. Pada komunikasi I2C, terdapat perangkat master dan juga slave. Master bertugas mengendalikan clock dan memulai komunikasi, sedangkan slave merespon sesuai alamat yang diberikan. Data dikirim secara serial bit demi bit melalui SDA dengan sinkronisasi clock dari SDL. Mekanisme ini membuat I2C efisien dalam penggunaan pin dan cocok untuk penggunaan sistem dengan banyak perangkat ya. Lalu ada slide ketiga yang modul UASRT yang tadi saya bilang ya, atau dibaca USART, dan juga SPI atau SPI pada PIC. Selain I2C, PIC juga mendukung komunikasi serial melalui modul, saya sebutkan saja ya biar mempermudah, jadi USART ya. Melalui modul USART dan juga SPI. USART bertujuan atau digunakan untuk komunikasi serial asinkron maupun sinkron. Sedangkan SPI merupakan komunikasi serial sinkron berkecepatan tinggi yang menggunakan beberapa jalur data. SPI atau SPI umumnya digunakan untuk komunikasi dengan perangkat seperti ADC eksternal, memori, ataupun display berkecepatan tinggi. Kita lanjut ke slide keempat, contoh penggunaan komunikasi serial. Contoh penggunaan komunikasi serial pada PIC antara lain pengiriman data, sensor menggunakan I2C, komunikasi microcontroller dengan komputer yang tadi saya sebutkan ya, saya singkat aja, USART, serta pertukaran data cepat menggunakan SPI atau SPI. Lalu ada pemilihan protokol disesuaikan dengan kebutuhan sistem ya, seperti kecepatan, jumlah perangkat, dan kompleksitas rangkaian. Kita lanjut ke slide kelima. Kesimpulan input dan output serial pada bagian kedua ini. Input dan output serial lanjutan kali ini ya. Microcontroller mencakup penggunaan USART, SPI atau SPI, dan juga I2C. Dengan memahami konsep kerja dan karakteristik masing-masing protokol, perancangan sistem dapat memilih metode komunikasi yang paling sesuai. Penguasaan materi ini menjadi dasar paling penting ya dalam pengembangan sistem microcontroller yang kompleks dan terintegritas. Jadi diharapkan penggunaannya nanti bisa disesuaikan ya dengan project atau sistem yang kalian akan pilih gitu, atau yang kalian akan kerjakan. Mungkin begitu saja untuk materi kali ini atau materi input dan output serial bagian kedua atau lanjutan dari materi ke-10. Mungkin langsung saya akan tutup. Jika ada kesalahan kata dalam penjelasan sebelumnya, mohon maaf. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.